Nah, balik lagi nih sama konten favorit kalian semua, yaitu konten Q&A. Di mana di konten ini gue bakal bahas seputar pertanyaan kalian yang udah ditulisin di kolom komen dari video-video sebelumnya. Dan kita bakal bahas semua pembahasan seputar e-commerce, mulai dari Shopee, Shop Tokopedia atau TikTok Shop gitu kan, Tokopedia, affiliate, bisnis marketing, dan lain sebagainya. Jadi, tanpa lama lagi, yuk kita cus masuk pertanyaan pertama. Yang pertama, dari si Gondol Gaming. Maaf mau tanya, aku iklan di TikTok, malah kena penangguhan nggak bisa iklan. Tolong dibantu, itu kenapa ya alasannya? Penangguhannya 10 tahun banding ditolak. Waduh. Sebenarnya gini, kalau kamu kena ban 10 tahun gitu ya. Ini nggak tahu ini udah jalan atau belum. Tapi biasanya nggak jauh-jauh dari ketika kamu bikin iklan, konten iklan kamu tuh melanggar. Nah, melanggarnya gimana? Nah, sebenarnya gini, TikTok itu kan ada community guideline tuh. Jadi kayak contoh gini, kita kayak pas lagi ngomong ada dianggap terlalu overclaim lah, atau lu cantumin before after lah gitu kan. Atau gini, lu ngejual produk yang dalam tanda kutip tuh rawan. Ada loh beberapa produk-produk yang rawan. Nah, produk rawan inilah yang bikin kita kena pelanggaran. Jadi hati-hatinya sama di situ. Atau yang kedua, kalau iklan lu belum jalan, tapi ini kayaknya udah jalan ya, udah pernah jalan kan. Kalau iklan belum jalan bisa juga karena telat masukin metode bayar dan lain sebagainya. Ini sifatnya teknikal semua sih, gitu ya. Nah, yang kedua dari Ivan Septian. Kalau udah setting automatic payment, udah masukin dana juga 300.000, bikin ikan daily budget 100.000, tapi ads masih not delivering karena akun run out of budget. Itu kenapa ya? Kalau kamu udah masukin automatic, udah masukin dana, iklan budget 100.000 karena out of budget, itu udah connect belum budget kamu yang di situ dengan ads manajernya? Takutnya belum connect, jadi nggak kebaca, dianggapnya duitnya masih kosong gitu kalau misalnya deliverynya karena out of budget gitu. Nah, automatic payment juga itu kan sekarang gini, ada manual, ada automatic ya. Kalau automatic kan biasa dia terimanya kayak kartu kredit, tapi setahu gua TikTok itu dia beda sama Meta nih. Kalau Meta lu bisa apa sih, nanti kan motong gitu kan, suka dikasih limit ya. TikTok itu lebih seneng yang apa tuh, lu masukin duit dulu. Takut ini kali ya, takut nanti nggak dibayar kali ya. Terus yang ketiga, Halo Fitness. Nah, kalau masukin persamaan kata dari baju, apakah boleh? Misalkan baju t-shirt gitu maksudnya. Boleh-boleh aja dong, masukin persamaan kata boleh. Gini, kamu mau masukin persamaan kata boleh apa enggak? Ya boleh dong. Nah, tapi perlu dilihat adalah setiap kata, setiap kombinasi, setiap persamaan itu ada apa tuh namanya? Search volume-nya. Nah, kamu lihat mana yang paling bagus gitu. Kalau misalnya contoh t-shirt gitu ya, t-shirt udah gitu kan, kita harus lihat sama baju bagus mana gitu kan. Karena kalau judul kamu nanti terlalu jadi persamaan kata semua juga aneh. Terus ketiga, yang perlu dilihat dari persamaan kata juga, kita bisa lihat siapa yang kira-kira nyari. Contoh, kan misalnya bisa lihat kayak bahasa Inggris, mungkin orangnya lebih educated gitu kan, atau mungkin lebih punya duit dibandingin misalnya kalau dia pakai bahasanya bahasa daerah, atau gimana juga gitu kan. Kita bisa lihat dari situ, kemungkinannya seperti apa. Terus, ada lagi, dari Abdul Munawar. Kalau kita seller, batalin pesanan karena stok habis, itu ngaruh nggak ke toko? Ngaruh. Itu bakal bikin pelanggaran, dan itu yang biasanya mulai kalau banyak itu bisa kena pembatasan traffic. Jadi hati-hati banget sama stok. Kalau bisa tuh jangan sampai batalin stok karena stok habis. Bahkan ibaratnya gini, kalau udah tinggal mepet dan lu nggak yakin, lu harusnya nolin duluan. Karena ya gimana ya, platform itu kayak, gue udah susah-susah cariin order nih buat lu, lu malah batalin gitu kan. Sadis lah biasanya. Terus opsi pedas, Affiliate Academy, ada program affiliate nggak? Ada dong. Affiliate Academy ini kita baru launching ketika video ini gue ambil. Ini baru hari kedua. Nih gue kasih lihat ke kalian ya di screenshot ya. Di TikTok Shop ini kita baru launching 2 jam. 2 order. Baru 2 video. Yang paling ngeri itu adalah laporan keuangan di websitenya. Karena udah banyak duluan, cukup banyak orang-orang yang daftar tanpa lewat Kerkut. Jadi langsung masuk di platform kita. Ini lo bisa lihat. Kita baru hari keempat kalau nggak salah untuk platform itu udah 426 juta. Jadi kayak udah 1.000 sekian transaksi lebih yang masuk gitu kan. Dan ini pun setiap teman-teman itu banyak sekarang tuh kalau lihat leaderboardnya itu udah banyak, masing-masing punya bonus sekian, punya sekian. Ini seru banget gitu. Jadi ada nggak affiliate-nya? Ada dong. Ya, kita lanjut. Dari Kubi Milatina. Emang buat yang penjual pemula dalam waktu seminggu itu belum ada pesanan tuh wajar kok. Seller kan, lo seller, lo nge-live, wajar nggak? Menurut gue sih wajar. Kenapa? Karena gini, bukan ngomongin berapa lama kalian harus masuk buat dapat order, tapi seberapa efektif dan berapa banyak orang yang dilihat buat dapat order. Contoh gini, gue mau tanya sama kamu, kalian ya, misalnya, lo buka toko nih, buka toko di pinggir jalan,
ya, jalannya sepi. Lu mau sebulan, mau setahun, belum tentu ada yang beli. Betul nggak? Belum tentu ada yang nyamperin. Apalagi kalau barangnya misalnya dalam tanda kutip tidak market fit. Tidak market fit itu gimana? Contoh gini, lu bayangin misalnya kita lagi di daerah yang dingin. Ya, daerah yang dingin, misalnya di ujung gunung, terus lu jualan es batu. Siapa yang mau beli? Jarang kan? Kenapa? Karena nggak fit, nggak sesuai kebutuhan. Harganya mahal lagi, misalnya. Ya. Nah, sama kamu jual es batu di pinggir pantai. Oh, lebih masuk dong, karena itu lebih fit kan, bener nggak? Nah, tapi pantainya rame apa sepi? Punya duit nggak? Nah, itu tuh banyak faktor, gitu kan. Berapa banyak orang yang masuk ke toko kamu, gitu kan. Nah, sama juga kayak live. Ini kita ngomongin basicnya nih. Kalau live gimana? Live kamu ketika kamu live kan bukan cuma sekedar on kamera, terus udah gitu lu ngomong. Kalau sepi ya memang kalian harus tahu gitu, harus ngapain gitu. Harus tahu caranya gitu. Jadi nggak bisa sekedar kerja doang gitu. Kerja keras bagus, tapi kalau nggak tahu caranya, ini bakal kejadian. Bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya nggak rame-rame gitu loh. Nah, terus Khairul Anwar, kau mau tanya kalau iklan live di ads bagus nggak ya? Soalnya udah 2 bulan sepi terus toko kalau live di TikTok. Sebenarnya gini, kalau ke iklan live di ads di TikTok bagus nggak? Tergantung. Tapi satu hal yang bakal gue bilang sama kamu adalah iklan ads TikTok live itu mahal. Per kliknya itu bisa 1000-an rata-rata ya. Ini gue praktekkan dari yang udah pro ya, 1000 lebih. Nah, bakal untung apa nggak? Tergantung. Kamu tahu nggak GPM kamu berapa? GPM itu berapa omset yang kamu dapat per 1000 view. Gitu. Kalau misalnya kamu udah tahu, tiap kamu live sebenarnya bisa dilihat tuh. Yang lama, coba lihat dulu deh, cari matrix GPM. Contoh katakanlah gini, belum lama ya, gue pernah ada satu affiliate, kita mau adsense, tapi GPM-nya 165.000. Gue langsung mundur. Kenapa? Karena gue tahu ketika ini dimasukin ads, ini bakar duit. Bukan untung malah bakar duit. Kenapa gue bilang itu? Gini aja, simpel. Dia butuh 1000 orang buat dapat 165.000 penjualan. Butuh 1000 buat 165.000. Satu kliknya, satu orangnya dibayar 1000. 1000 orang dikali 1000. Artinya kita keluar 1 juta buat dapat 1000 penonton. Sedangkan dia cuma bisa rubah jadi 165.000. Ya. Kan itu kayak udah tahu nih kalau dilakuin boncos. Dilakuin. Jangan deh ya. Jadi harus tahu dulu matriks-matriksnya. Kalau GPM kamu masih jelek ya berubah deh. Coba dulu ganti gitu ya. Nah, dari Rumah Bita, biaya admin Shopee mahal, tapi kenapa yang pada live di Shopee masih bisa jual murah? Sebenarnya kalau ditanya kenapa, karena mereka jago dalam mengefektifkan harga produksi. Kuncinya di situ. Gitu. Jadi kalau ditanya untung nggak? Yang untung ada aja. Gitu. Nah, tapi gini, yang untung banget yang mana gitu kan ya? Tergantung dong. Sekarang gini, kalau contoh gini, gue bisa bikin barang 30.000, gue jual 80.000. Mau dikasih admin 30%, gue kuat kok. Kenapa ya orang modal gue 30 jadi 80? Nah, yang susah adalah ketika kamu jual modal 30.000, kamu jual 33.000. Mati lah kamu di situ. Gitu kan. Jadi yang jago adalah gimana caranya bikin barang murah. Gitu. Nah, dan pertanyaan terakhir dari Hilwafal Husna. Live pakai akun Shopee padahal udah star seller. Tetap sepi, pakai akun affiliate pun masih sepi juga. Solusi dong. Sebenarnya gini, live itu bukan pakai akun siapa baru rame, nggak gitu, gitu kan. Dan akun seller cenderung lebih sepi dari akun affiliate. Nah, akun affiliate harusnya lebih rame, tapi tergantung dari apa barangnya kamu jualnya apa, barang rame apa barang nggak rame. Kalau misalnya kalau lihat dari pertanyaannya, ini yang gue tebak ya, kamu jual barang sebagai seller, nyobain pakai akun toko, sepi. Kamu coba deh bikin pakai akun affiliate, sepi juga. Kayaknya barang kamu yang kurang laku. Jadinya begitu gitu ya. Harus banyak treatment yang dilakuin biar barang bisa jadi lebih rame. Gitu ya. Nah, jadi itu dia jawaban-jawaban buat seputar pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Kalau masih ada yang mau lu tanyain, lu tulis di kolom komentar, boleh di video ini atau video lain yang sesuai. Nanti gua bakal jawab di Q&A minggu depan.